Memang Jawa Barat itu jumlah pekerjanya terbanyak di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah yang di PHK itu rata-rata berada di industri padat karya. Dan industri padat karya di Jawa Barat itu hampir semuanya orientasinya ekspor. Berbeda dengan provinsi yang lain, lebih banyak yang orientasinya dalam negeri, ekspornya tidak terlalu banyak. Nah, kenapa padat karya di Jawa Barat ekspor? Karena memang produktivitas dan kualitas SDM Jawa Barat lah yang lebih bagus dibandingkan dengan provinsi yang lain. Kemudian yang tentunya pada saat 2022 ekspor kita khususnya di industri garment dan alas kaki yang banyak kita ekspor ke negara-negara Eropa dan Amerika itu banyak yang terkendala. Nah, selanjutnya juga industri padat karya yang ada di kita itu bukan pemegang merek gitu ya. Jadi bukan pemegang merek, mereka adalah yang kita kenal di dunia itu dengan CNP atau bahasa kitanya maklun. Jadi mereka sangat tergantung sekali pada buyer. Dan nilai tambahnya sebetulnya sangat kecil sekali. Sehingga nilai tambah yang kecil ini otomatis mengharuskan efisiensi yang setinggi-tingginya. Terutama tentu yang paling mudah diefisiensikan adalah dari tenaga kerja. Sehingga untuk mengurangi besarnya biaya produksi, otomatis banyak perusahaan-perusahaan ini yang mengurangi tenaga kerjanya. Itu kira-kira. Oke. Kalau menurut Kadin sendiri ada berapa banyak perusahaan di Jawa Barat yang mana juga terdampak PHK, mem-PHK karyawannya di tahun 2023 ini dan juga terdampak di tahun lalu di tahun 2022, Pak Hadi, silakan. Iya Pak, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di Kadin Jabar tentu melihat data-data yang ada dari asosiasi Pak ya. Jadi karena kami kan ada cukup banyak asosiasi yang ada di Kadin Jawa Barat, salah satunya Apindo. Ya kalau data kita memang walaupun perlu diklarifikasi dan dicek semuanya, tapi memang agak lebih besar dari yang disampaikan pemerintah tadi ya, yang hanya berapa 255.000 mungkin lebih besar, mungkin di Jabar hampir 3-4 kali lipat itu yang kami tahu. Itu pun dari Apindo yang sampai Desember tahun lalu Jabar tuh hampir sampai November udah 76.000 gitu kan, sampai Desember ya 100 ribuan mungkin sampai gitu ya, sampai awal tahun 2023. Nah, kira-kira demikian ya. Belasan perusahaan tadi sampaikan oleh Pak Kadisnaker, saya kira benar di beberapa kabupaten memang agak terjadi PHK dalam jumlah cukup besar. Ya, terutama memang di industri garment, tekstil, dan alas sepatu ya, yang cukup signifikan, yang padat karya. Mungkin demikian, Pak. Oke, baik. Kalau dari pandangan Anda, Bu Ina seperti apa, Bu Ina? Apakah memang Jawa Barat tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Taufik begitu ya selaku Kadisnaker, karena memang fokusnya ekspor yang mana juga terdampak dari sektor padat karya ini untuk mengekspor pandemi COVID-19 yang mana juga merontokkan berbagai sektor industri, apakah memang ini menjadi alasan mengapa Jawa Barat menjadi provinsi dengan PHK tertinggi di tanah air? Iya, kalau kan sebetulnya Jawa Barat itu menjadi ini ya, industri di Jawa Barat itu Indonesia itu paling tinggi. Sebetulnya hampir 60%, lebih dari 60% itu ada di Jawa Barat. Nah, sehingga tentunya begitu mulai dari COVID itu akan terasa bagi pabrik-pabrik yang ada di Jawa Barat. Nah, selain itu, selain memang jumlah pabriknya lebih dari 60%, artinya industri itu 60% ada di Jawa Barat. Kemudian juga penduduk Jawa Barat juga cukup tinggi gitu ya. Kemudian angkatan kerjanya juga cukup tinggi. Memang terutama di TPT itu memang terjadi PHK besar-besaran ya. Karena ini sebenarnya bukan sekarang aja gitu. Itu sudah dimulai dari sebenarnya memang tumbuh gitu ya. Maksud saya kontribusinya terhadap PDB itu untuk non migas itu sebenarnya TPT itu cukup
lumayan 6,5% di triwulan 1 2021. Tetapi pada saat itu juga memang terjadi kontraksi sampai 13,22% kalau nggak salah waktu itu. Nah, jadi memang sudah terlihat ada beberapa industri khususnya memang TPT itu yang mengalami penurunan gitu ya. Hal ini memang disebabkan berbagai hal ya yang menyebabkan mereka turun. Dan itu cukup tinggi juga ya kalau data Apindo memang di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi itu cukup tinggi ya di atas 10.000 tenaga kerja. Tapi kan kondisinya memang seperti itu karena kita memang banyak pabrik di Jawa Barat dan juga pekerjaannya juga cukup banyak gitu. Dan di alas kaki juga ya, itu terjadi penurunan juga betul. Jadi produksi malah menurun. Nah, memang harus dicari strategi apa yang diperlukan gitu ya untuk mendongkrak kembali gitu. Karena ekspor kita juga cukup tinggi gitu. Nah, ekspor kita itu nomor 1 ya di Indonesia. Artinya memang ada hal-hal yang di satu sisi kita terjadi penurunan, tapi di sisi lain juga angkanya masih cukup bagus gitu. Nah, artinya kan diperlukan hal-hal yang bagaimana sektor yang sedang menurun ini bisa kembali gitu ya. Karena ini dihadapi tidak saja di kita, tapi juga di beberapa negara lain.